Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk bisa melakukan proses pembelajaran di hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, bagus jika hadir semuanya. Berarti kalian masih semangat dalam melakukan belajar. Ya, untuk memasuki pembelajaran TIK di minggu kemarin kita hanya melakukan kontrak belajar. Jadi di pertemuan kedua kita akan melakukan pembelajaran dengan judul sejarah teknologi. Jadi di sini pada tahu apa itu yang dimaksud dengan teknologi? Jika tidak tahu, akan Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi. Jadi teknologi itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Alat bantu teknologi agar memudahkan hidup manusia. Jadi si manusia mah tidak mau ribet-ribet, dipajukan teknologi gitu kalau bahasa Sundanya tuh. Teknologi juga bukan di zaman sekarang saja, tapi di zaman purba pun atau prasejarah teknologi itu sudah ditemukan. Misalkan api itu bisa disebut juga teknologi penemu zaman orang-orang prasejarah. Terus roda di zaman dulu itu dibuat dari kayu, itu juga bisa disebut dengan teknologi, kemajuannya teknologi. Perkembangan teknologi di masa kini, misalkan mesin cetak, telepon, dan internet adalah jadi itu untuk memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan mungkin manusia untuk berinteraksi secara bebas dan secara global, bisa mengetahui sedunia karena adanya teknologi yang sekarang di handphone, internet. Berita-berita pun sudah pada masuk untuk memudahkan. Tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai, tapi juga kemajuan teknologi untuk peperangan juga bisa digunakan. Seperti senjata dulu itu, zaman dulu katanya pentuman, yang sekarang dibuat bom nuklir. Jadi buat perang juga teknologi digunakan. Tetapi teknologi juga sudah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global. Banyak orang-orang yang langsung naik karena teknologi, seperti YouTuber, para gamer di zaman sekarang ada perlombaannya. Jadi sudah hal lumrah kita menggunakan teknologi. Materi selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan informasi? Mungkin informasi itu yaitu fakta-fakta yang dicakup oleh fakta-fakta yang tersedia yang disampaikan kepada penerima. Dan komunikasi itu adalah seseorang, misalkan saya atau Bapak, menyampaikan informasi kepada kalian
Jadi komunikasi itu satu orang atau lebih yang menyampaikan informasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengguna alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Jadi mentransfer, memberikan atau menyampaikan kalau di bahasa yang digunakan manusia itu. Ini kan digunakannya dalam bahasa komputer. Itu juga menurut Eric Deson, Harper College tahun 1991. Dan selanjutnya manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Antara lain, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Jadi jika sedang ada gangguan, teknologi bisa digunakan dalam pendidikan, mungkin secara online menggunakan e-learning. Terus ada juga yang menggunakan konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas yang berbasis teleformasi yang akan mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan gitu. Tapi teknologi juga mempunyai dampak negatif dan positifnya. Mungkin positifnya berkembangnya sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman, kemudahan manusia tidak luput dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Jadi si manusia itu lebih mudah dalam berkomunikasi, jauh tinggal video call di zaman sekarang itu. Nah, banyak yang kayak gitu. Mungkin kalian juga sudah merasakannya apa saja dampak positifnya. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi membawa dampak negatif bagi masyarakat, utamanya bagi anak-anak. Banyak konten-konten yang tidak cocok ditayangkan dan ditonton oleh anak-anak. Dan itu konten tersebut bisa merusak psikolog anak-anak. Kita menjadi terganggu dan tidak sedikit anak-anak yang menjadi autis. Banyaknya sih kayak gitu. Lalu untuk sejarah teknologi cukup sekian, mungkin dilanjutkan minggu depan dengan sejarah komputer. Dan untuk kalian yang tadi saya akan berikan PowerPoint-nya, silakan kalian rangkum. Dan untuk tugasnya tinggal baca saja sejarah komputer yang akan dibahas di minggu depan.